Suku Ming memiliki ciri unik yaitu tinggal di atas ekor gajah raksasa bernama Junisha. Keberadaan hewan maharaksasa seperti ini tentunya menjadi daya tarik tersendiri di dunia One Piece. Apalagi ia sedang berkelana di lautan sekitar New World, sebuah wilayah yang masih begitu misteriusnya di dunia One Piece. Saking besarnya, ia mampu menopang sebuah peradaban di punggungnya yaitu Zou. Ia berpindah-pindah dengan berjalan di lautan lepas dengan lambannya. Namun, ukurannya yang besar juga rentan dengan serangan seperti yang dilakukan bajak laut Best. Tapi, apa sebenarnya Junisha ini? Apa peran di dunia One Piece? Beberapa fakta menarik terungkap di One Piece Magazine volume 4 yang salah satu artikelnya membahas mengenai sang gajah raksasa ini. Dan inilah 7 fakta baru Junisha di One Piece, gajah yang dihuni para Ming. Yang pertama, umur Junisha di One Piece. Menurut SBS volume 90, ia lahir pada 18 Desember dan berusia lebih dari 1000 tahun. Dengan umur segitu, menjadikannya makhluk tertua yang masih hidup di dunia One Piece hingga saat ini. Bahkan, mungkin dia sudah melihat sendiri Void Century. Umurnya yang tua juga menjadi sesuatu yang rentan, mengingat ia mudah diserang bajak laut seperti bajak laut Best, terutama karena bila tak ada yang memerintahnya, Junisha hanya bisa terus berjalan. Yang kedua, gajah Junisha memiliki kaki yang sangat panjang. Ia merupakan gajah Naitamie Norida. Sekilas, istilah Naitamie Norida tidak bermakna, bukan? Tapi sebenarnya itu harus dibaca terbalik menjadi Darino Emi Taina, yang artinya adalah seperti lukisan Dali. Lebih tepatnya adalah dari karya pelukis Salvador Dali. Hal ini bisa dilihat dari lukisan-lukisan gajah karya Salvador Dali yang menggambarkan gajah berkaki sangat panjang. Berarti kakinya Junisha sangat panjang, bukan? Ini terkait pada fakta berikutnya. Yang ketiga, tinggi Junisha di One Piece. Pada One Piece, Magazine volume 4 terungkap bahwa tingginya adalah 20 km. Berarti yang terlihat di atas lautan hanyalah permukaannya saja. Mengingat dalam penampakannya di atas permukaan laut terlihat seperti gajah normal. Tentunya ini logis karena ia berjalan melintasi samudra yang artinya kakinya menapak di dasar laut. Letak kerajaan Ryugu saja konon berada 10 km di bawah laut. Agar ia bisa terlihat normal di atas permukaan laut, maka kakinya mesti sangat panjang sekali. Dan ini dijelaskan pada One Piece Magazine volume 4 hingga bagaimana bentuk tulang kakinya. Yang keempat, Pulau Zou di mana? Ternyata di punggung Junisha. Zou, rumah dari suku Ming, berada di atas punggung Junisha. Luas kerajaan ini setidaknya 10 km per kubik. Artinya, luas permukaan punggung gajah raksasa ini setidaknya 10 km. Belum dijabarkan berapa besar ukuran tubuh lainnya dari Junisha. Yang kelima, Momonosuke bisa memerintah Junisha. Menurut Miyagi, sang gajah bukan bergerak sembarangan, namun ia memiliki tujuan. Sayangnya, belum diketahui kemana arah tujuannya. Menurutnya, suku Ming suatu saat harus meninggalkan punggung Junisha dan memindahkan kerajaannya. Ini bisa jadi karena umur sang gajah yang telah begitu tua. Maka kemungkinan keberadaan Ming di atasnya akan terbatas waktunya.
Ia memiliki pandangan mata yang tajam dan bisa melihat benda yang berada pada jarak yang sangat jauh. Hal ini terungkap saat Momonosuke dapat mengendalikan Junisha, memberikan perintah bahkan dapat melihat apa yang ia lihat. Kalau Momonosuke bisa mengendalikan Junisha, gajah ini bisa menjadi sekutu yang sangat kuat bagi aliansi Luffy dengan Kinemon. Yang keenam, terinspirasi dari lukisan Salvador Dali. Pada dasarnya, ia terinspirasi dari lukisan Salvador Dali. Namun, ada beberapa dugaan yang menjadi dasar mitologinya. Nama Junisha sendiri terdengar seperti Ganesha, salah satu dewa berwujud setengah gajah yang menjadi simbol ilmu pengetahuan. Sedangkan konsep dunia di punggungnya seperti konsep dunia pada mitologi Hindu, di mana dunia ditopang oleh seekor gajah yang menaiki punggung kura-kura. Yang ketujuh, Junisha mendengar Joy Boy kembali di bab 1043. Di bab 1043, Junisha mengaku mendengar gendrengan kebebasan yang sudah tak ia dengar selama 800 tahun. Dia juga mengatakan kalau Joy Boy telah kembali. Ini sempat membuat orang mengira Joy Boy merasuki Luffy. Padahal tidak, Luffy tetap Luffy. Hanya saja kekuatan buah iblisnya bangkit sepenuhnya. Meski begitu, ucapan Junisha ini mungkin pertanda kalau kekuatan Joy Boy pun adalah Hito-Hitonomi model Nika. Nah, bagaimana menurut kamu mengenai fakta Junisha? Berikan komentar kamu di sini. Nah, itulah tadi beberapa fakta menarik tentang Junisha. Mohon maaf bila ada salah kata. Silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan jangan lupa like and subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.